Serat Centhini adalah karya sastra yang ditulis oleh Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro, yakni yang nantinya menjadi Pakubuwono V. Serat Centhini ini diawali dari sebuah karya sastra, yakni atas prakarsa dan kehendak dari Pakubuwono keempat agar di Keraton Surakarta itu ada karya sastra yang dalam bentuk seperti ensiklopedi Jawa. Karena oleh Pakubuwono keempat itu dikehendaki semacam ensiklopedi, oleh karena itu akhirnya dibentuklah sebuah tim untuk kepenulisannya dengan diketuai oleh Raden Ngabei Ronggo Sutresno dan dibantu oleh Yasadipura II dan sudah barang tentu Pangeran Adipati Anom sendiri. Akhirnya ditugaskan untuk Ronggo Sutresno itu ke wilayah Jawa bagian timur, Yasadipura ke Jawa Barat, dan Pangeran Adipati Anom sendiri di Jawa Tengah. Jadi tema dari Serat Centhini ini sudah barang tentu tidak lepas dengan isinya, ya. Karena isi Serat Centhini adalah merupakan satu kesatuan dari hampir seluruh kebutuhan manusia hidup itu adalah tertuang di dalam Serat Centhini, ya. Oleh karena itu di dalam karya itu bisa disebut sebagai sebuah ensiklopedi. Serat Centhini ini juga merupakan sebuah perjalanan spiritual, ya, yang para tokohnya saat itu adalah diantaranya adalah Jayeng Resmi, lalu yang nanti menjadi si Amongrogo itu, ya, lalu juga si Jayeng Roso dan Rancang Kapti yang nanti ditemani oleh seorang pembantu yang namanya Centhini itu. Isi daripada Serat Centhini yang kompleks sekali terhadap dalam kehidupan manusia, dan itu saya katakan tadi sudah perjalanan spiritual, maka Serat Centhini bisa dibilang sebagai serat suluk, karya sastra suluk. Suluk itu adalah tasawuf Jawa, ya. Jadi mengandung ajaran yang bisa dipilah-pilah mulai dari tataran syariat, tarekat, hakikat, dan sampai dengan tingkatan makrifatnya. Ya, relevansinya isi Serat Centhini dengan kehidupan masa kini, ya, itu masih banyak yang dapat diterima oleh generasi Z, ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan subosito, dengan tata krama, ya, ini kan sifatnya universal. Jadi mau dilaksanakan kapanpun, itu tidak hanya terbatas pada masa Serat Centhini itu dibuat. Tetapi misalkan kita diajari untuk bagaimana kita itu berbakti kepada orang tua, kita melaksanakan ajaran kepercayaan kita terhadap Tuhan, ini kan semuanya juga tertuang di dalam Serat Centhini. Makna simbolis yang terkandung di dalam Serat Centhini itu lebih pada perjalanan spiritual. Jadi kita tidak bisa hanya secara harafiah mengartikan ataupun memberikan makna apa yang tersurat. Jadi Museum Radiopustaka ini merupakan salah satu museum yang menyimpan naskah kuno, yang salah satunya adalah berupa Serat Centhini. Nah, upaya Museum Radiopustaka melestarikan dari fisik naskah itu sendiri di Museum Radiopustaka diupayakan dengan preservasi, dengan perbaikan naskah, pemeliharaan agar naskah itu bisa lebih awet dan dipertahankan. Kemudian mengenai pelestarian konten atau isinya, itu di Radiopustaka diadakan digitalisasi naskah. Dengan demikian nanti para pengguna atau pembaca ataupun peneliti
bisa membaca tidak langsung menyentuh pada naskahnya, tetapi bisa melalui hasil alih media tersebut sehingga tidak mengakibatkan naskah itu menjadi cepat rusak gitu. Museum Radio Pustaka berupaya untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Maka Radio Pustaka setiap tanggal 28 di setiap bulannya itu sudah berlangsung sejak tahun 2023 hingga sekarang, yaitu dengan acara Wilujengan Pawukon, kemudian diiringi dengan bedah Serat Centhini yang bertajuk Serawung Serat Centhini. Kegiatan yang bedah Centhini ataupun Serawung Centhini di setiap tanggal 28 itu melibatkan para generasi muda, khususnya siswa-siswa SMA, siswa SMK di Surakarta nanti diberikan undangan secara bergiliran. Kemudian ada juga melibatkan komunitas budaya yang lain. Kemudian upaya yang selama ini sudah dilakukan diantaranya adalah adanya konsultasi pawukon, yang mana pawukon itu sendiri ada di dalam Serat Centhini, sehingga masyarakat bisa mengenal Serat Centhini itu sendiri dan bisa mengetahui isi tentang pawukon itu dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengenal watak atau karakter pribadi, kemudian untuk masalah tentang perjodohan, kemudian pindah rumah, mendirikan bangunan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan upacara adat dalam masyarakat Jawa. Pesan-pesan saya terhadap generasi muda tentang Serat Centhini ini, marilah ya generasi muda itu agar tidak tercerabut dari akar budayanya, maka bersering-seringlah untuk berkunjung ke museum, ke perpustakaan, terutama naskah-naskah yang berhubungan dengan adat istiadat budaya Jawa, pengetahuan ensiklopedia Jawa, yang terutama yang dalam hal ini adalah termaktub di dalam Serat Centhini. Maka dengan kita belajar mendalami tentang filosofi hidup, kemudian ajaran-ajaran dan pengetahuan yang ada dalam Serat Centhini ini, niscaya nanti akan menjadikan generasi muda yang tangguh, generasi muda yang bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada dalam serat-serat Jawa, terutama dalam Serat Centhini ini.